Selamat datang di podcast obrolan baik di mana selalu ada kebaikan di balik kata-kata janji. Dan niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang udah pasti baik adalah aksi baik. Alright. Ih, semangat banget nih. Tidur cukup bro. Oh gitu. Enak. Tapi gue lebih seneng kalau lu kurang tidur. Coba, nggak ada bobo Terminal 3. Garuda tuh ya, Garuda ya. Garuda nyet. Gimana kabarnya? Saya sehat alhamdulillah. Ya. Rama gimana kabar? Apa kabar? Karena kan apa kabar tuh ada spiritual, finansial, dan conditioning. Apa? Udah beres? Udah. Oh udah. Berdoa saya soalnya biar cepat selesai. Kan ditanya kabarnya gimana? Baik. Udah gitu dong. Iya, jadi normalnya gini. Halo Dit, apa kabar? Baik. Nah, lu tanya balik. Apa kabar? Nak? Baik. Nah, lanjut ngobrol. Tapi kan apa kabar? Nah, teman-teman ini menarik. Kenapa Jancu Ra gitu? Iya, kenapa sih Dit? Dia kan khas banget tuh sama Jawa Timuran ya. daerah Jawa Timur ya. Iya, udah gitu kalau ngomongin kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali lagi dipakai sama ibu-ibu. Masa sih Dit? Kalau anaknya lagi tantrum atau lagi ngamuk, wah anak gua ngereok. Oh, istilah itu ya. Emang reok dari Jawa Timur ya? Ngereok Jawa Timur. Oh. Gua pengen tendang tuh ibu-ibunya. Cuman kan nggak sopan ya. Ibu, itu kan istri kamu Istri gua juga gitu. Kadang Ibunya temen anak-anak juga, ya? iya. Wah. Nggak maksudnya gini Ra, emang reok apa salahnya gitu. Iya. Ini tuh perasaan kecil gua gitu. Atau emang kalian udah tahu, udah pernah lihat reok beneran gitu. Aduh, gua agak beda sedikit Nah, pendapat. kalau lo gimana bro? Nggak apa-apa, Dit. Jadi Nggak apa-apa, justru bro. reok itu jadi berbudaya banget. Iya. Jadi istilah yang tadinya asing, kita jarang nyebutin di zaman-zaman kita muda. Iya. Sekarang anak kecil tantrum aja dibilang, Ngereok. anak gua lagi ngereok. Jadi memakai budaya Heeh. sendiri. Itu mungkin apa ya, dua sisinya ya. Bener. Positifnya dari arah kayak gitu. Kalau gue negatifnya, ayo sama-sama anjir, ayo sama-sama. Ayo dong. Kayak mau pemilu. Ya kan, tahun Ayo. depan. Gue udah potong rambut bro. Gak lihat tuh. Keren. Kayak baru sembuh ya. Terus penyakit apa? Ayo kita sama-sama. Sama-sama mengetahui gitu Oh, iya. reok yang sebenarnya itu gimana. Pun kalau memang arahnya baik untuk mengenal reok dan berbudayanya jadi bahasa-bahasa tradisi kita. Iya. Coba diadain gitu loh acaranya. Reoknya beneran tuh apa? Anak-anak kecil suruh tantrum kumpulin jadi ngereok semua kan, beneran Iya, kan. tapi dipakein baju. Bener. Iya, jadi tahu bro. Jadi serem kan reok-reok cilik Iya, gitu. dan jadi tahu oh ternyata makna reok tuh ini. Iya, benar. Gua nggak mau salah paham aja gitu. Benar. Kan kadang yang orang tahu pahamnya juga cuman lagi kayak apa? Susah diatur. Susah diatur reok. Reok. Padahal kan kalian nggak tahu cerita reok tuh gimana. Nah, bener. Itu ada kaitan dengan kerajaan zaman dulu juga. Jadi di sini kita mau coba lurusin nih biar kalian Enggak, lo aja gua ngomong. Oh enggak. Biar kalian tahu sejarahnya lah Iya. gitu. Jangan main sebut-sebut aja. Betul. Kalau tantrum istilah apa? Dokter Tantrum ya? itu istilah ada di Magnolia Utara ya. Nggak tahu. Enggak tahu ya, tantrum. Iya. Ntar kita coba cari Ntar tahu. kita coba cari tahu. Dan ini kan kita ngomongin Jatim ya, Jawa Ya. Timur. Jawa Timur itu terdiri dari beberapa kabupaten gitu Edit ya. Benar. Nah, batasnya dari tengah ke timur tuh apa kalau setahu lu? Kalau gua kan taunya Jogja. Jadi Jawa Timur ini kalau di sebelah utara itu Laut Jawa kan. Iya. Sebelah kanan itu ada Selat Bali. Iya. Utara. Pantura. Timur maksudnya. Samudra Hindia di sebelah selatan. Jadi kirinya kan udah mesti Jawa Tengah ya, Ra ya. Oke. Ada Blora tuh udah Jawa Tengah, tuh kan Seragen itu. Benar. Sidoarjo itu kan timurnya timur sekali kan. Timur banget ya. Dan waktu itu aku juga berkesempatan Ra, waktu itu sempat sama kakak gua nah jalan-jalan pakai mobil kita ke Blitar. Oke. Dan ngelewatin kota Ponorogo itu bagus. Oh iya. Ikan-ikan motor yang jalanan aspalnya bagus, terus kiri kanan masih hutan, terus masuk gapuranya. Mungkin gapura kan kalau di Jakarta khususnya dan Jabodetabek tuh kayak biasa aja ya. Iya. Ini bener-beneran art menurut gue ya. Oke. Berada wayang reok apa semuanya tuh di gapuranya tuh keren gitu loh. Jadi orang segan. Dan gue lupa di daerah apa setelah Ponorogo sebelum Blitar itu gue ngelewatin sebuah daerah dataran tinggi yang benar-benar negeri di atas awan gitu. Keren. Jadi ini mobil itu awan tuh situ. Udah pernah lu? Udah pernah kemarin. 2 tahun lalu pas pandemi. Pas pandemi jalan-jalan. Banyak uang ya, Det? Hah? Pas pandemi banyak. Sama kakak. Aku kan Support semua. parasit tau.
Nah pasti di daerah yang sebesar itu, Dit, pasti banyak banget budaya-budaya kesenian yang lahir dari Jawa Timur dong. Bener. Tentunya. Betul. Nah, dan banyak juga warisan-warisan yang ternyata udah didaftarkan menjadi warisan budaya Indonesia tak benda. Nah, warisan tak benda. Apa aja, Dit, kalau boleh tahu? Benda itu ada 8, jadi teman-teman yang udah terdaftar. Dan ini bukan asal-asal daftar aja, karena ada sidangnya juga, nama Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada tahun 2018. Oke. Nah, kalau dari Jawa Timur, ada Janger Banyuwangi. Janger Banyuwangi, satu. Celurit Are Madura, Rawon Nguling Probolinggo, upacara adat Manten Kucing Tulungagung, Reok Semandi Sidoarjo, Santur Bojonegoro Tuban, 6. Wayang Tenggul Bojonegoro, 7. Dan terakhir ada Wayang Topeng Jatinduwur Jombang. 8. Nah, Riok Ponorogo kan nggak ada yang mungkin kita jelasin di awal. Ini menarik. Kenapa? Gue juga nyari tadi. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Pastinya kan tim ahli ini punya alasannya ya. Apakah mungkin literasinya belum ketemu atau kurang atau gimana? Oke. Jadi sementara sih kalau yang dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Oke. Hanya 8. Oke. Gitu. Nah, dari beberapa adat di sini yang mengucek Mataram tuh yang mana? Mengucek. Aku ini Sandur Bojonegoro. Yang menarik nih, kita pengen bahas duluan nih. Sandur Bojonegoro. Sandur Bojonegoro. Jadi menurut Wikipedia adalah sandur adalah jenis kesenian teater tradisional yang populer di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Berbentuk drama tari dengan mengambil cerita lokal. Secara umum kesenian teater ini tidak berbeda dengan teater lainnya yang bersifat sederhana dalam penyajiannya. Nah, jadi lebih dalamnya nih kayak gini katanya. Apa tuh? Kesenian ini mengajarkan budi pekerti, tolong menolong dan tenggang rasa setiap pertunjukannya, gitu. Juga terdapat nilai-nilai edukatif, nilai moral, nilai keindahan, nilai religius, nilai hiburan, dan nilai seni. Kesenian ini tumbuh dan berkembang sebagai aktivitas sosial budaya masyarakat agraris, yakni masyarakat yang hidup dengan sistem dan pola pertanian sebagai sumber penghidupan. Mantap. Gitu. Nah, menurut cerita tutur, kesenian ini bermula pada zaman penjajahan Belanda. Bermula dari permainan anak-anak yang kemudian berkembang menjadi pertunjukan kesenian yang bertumpu pada upacara ritual. Tapi aku jujur baru tahu sih sekarang. Iya, sama. Ada kayak gini. Sama. Sandur namanya. Dan ini juga apa ya, tadi dari nilai-nilainya aja kayak berbalik banget ya sama sekarang ya. Berarti gue jadi make sense nih kenapa orang-orang tuh selalu bilang kalau ke nonton YouTube, nonton apa ini nggak mendidik nih, karena ternyata alam bawah sadar kita tuh dari dulunya tuh udah terbiasa sama cara-cara yang mendidik. Jadi mulut-mulut sampah ini maksudnya mungkin alam bawah sadar atau udah ada di DNA kita, tapi ketika nemu yang nggak benar tuh jadi pengen komen terus ya, anjir nggak mendidik nih. Lo bayangin acara begini aja mendidik gitu. Jadi YouTube tuh nggak bener, Dit, menurut lo, Dit, ya? Ada, bisa jadi dua mata pedang. Iya, tergantung pedangnya apa nih? Ada. Kalau pedang-pedang perumpung itu kan plastik, bisa dipakai, nggak bahaya. Jadi bisa untuk, jadi kayak kita nih kan untuk salah satu mata pedang lainnya, jadi kita pakai YouTube juga. Itu. Aku nanya, kamu ngomong YouTube jelek, kita emang di-share di mana? Ya makanya di YouTube. Kita kan pakai YouTube untuk Insya Allah baik. YouTube Kids, Dit, kalau YouTube Kids bagus dong. Menurut mata ya. Cuman ketika dilihat, itu harus tetap dikontrol sama orang tua. Karena banyak budaya-budaya kayak anak gue melihat ada YouTube Kids, cuman dia anak-anak Rusia atau Eropa sana. Ini jadi terpengaruh gitu. Jadi ada budaya mereka yang kayak gitu. Itu tuh kan kita kan ngomong aja nggak boleh di sini kan. Tapi jadi kebiasaan. Jadi hati-hati juga atas labeling yang ada di muka bumi. Tetap harus dikontrol sama orang tua ya. Betul. Keren banget. Nah, kalau dari aku gitu, kalau apa yang mengucek mata Didra tuh yang mana? Betul, cuman ini aku mau nambahin sedikit nih, Rama nih. Dari liputan6.com katanya Sandur itu seperti intan yang perlu digali dari memori sejarah masa lalu Bojonegoro agar kembali berkilau. Ini dari ujarnya nih. Ujarnya katanya. Ujarnya siapa? Itu ada
Ada yang ngomong nih ya. Iya. Jadi intinya itu baru salah satu nih, baru satu nih. Masih ada 7 lagi. Ada 7 lagi. Yang menarik mataku yang kedua adalah tradisi manten kucing. Pasti cuma istilah doang dong. Berarti bukan kucing beneran pasti. Kayak misalnya mandi kucing. Misalnya. Yang mandi gitu. siapa kalau mandi kucing? Ya kita mandinya cuma sebentar aja. Kucing kan nggak mandi pure jebur gitu, cuma gitu. Oh iya. Berarti mandi sambil dijilat-jilat. Kalau kucing gitu mandinya katanya. Nah, kalau manten kucing ini apa, Dit? Tradisi manten kucing ini salah satu dari Jawa Timur juga ya. Jadi tradisinya intinya ini untuk memanggil hujan. Oke. Jadi kalau lagi kemarau panjang, memohon hujannya dengan tradisi manten kucing. Pas banget sama Jakarta yang sekarang lagi kemarau nih. Kok bisa ya? Tradisi manten kucing dong. Iya. Telepon siapa ya kira-kira ya? Pak Luhut. Yo, langsung. Gimana? Manten kucing ini bagus banget nih. Jadi ritualnya ini panjang banget nih teman-teman nih. Dan dilakukannya dengan memandikan 2 kucing. Beneran ini? Bener, gue juga kaget. 2 kucing Condromowo, jantan dan betina. Di sebuah sumber air di Bukit Cobaan. Setelah memandikan kucing, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan diakhiri dengan atraksi tiban. Jadi kucing tersebut udah dimandiin, didoain, terus dibawa oleh pengantin juga. Jadi dibawa sama orang cewek dan cowok gitu, pakai baju pengantin juga gitu. Konon katanya ini dari tahun 1928 di desa ini. Gitu. Dan ini tradisi zaman dulu. Kemudian dari situ nggak lama tuh ternyata di cerita legendanya tuh habis kayak gitu. Turun hujan deras langsung. Sampai banjir katanya ya, sampai jadi deras banget gitu, enggak, normal aja. Normal aja. Itu kalau boleh nanya nih, Pak Haji, kucingnya jenis apa ya? Bener, ini menarik banget. Jadi menurut cerita nih ada Eyang Sangkrah. Dulunya Eyang ini menuju ke telaga di dasarnya bersama seekor kucing Condromowo. Nah, kucing Condromowo ini tulisannya di sini adalah berbulu 3 warna, jantan. Jadi di telaga itu eyangnya mandi, sang kucing juga turut bermain air di telaga. Gak lama, jadi awalnya tuh gitu, gak lama eyang mandi, kucing mandi, terus hujan deras. Jadi dari situ dibikin ritual. Setiap mau minta hujan deras, mintanya tetap ke Tuhan gitu. Cuman ada ritual yang dilakukan, yaitu ritual manten kucing. Beneran kucing. Iya, benar. Menarik. Dan terakhir kan ada doa nih, ada pernikahan itu kayak soalnya kucingnya menikah lah gitu, dan doanya itu dibacakan oleh para sesepuh di sana gitu. Dan kalau udah selesai mandi, tradisinya apa, ritualnya, terus mereka kumpul untuk selamatan. Dan baca doa juga, dan diakhiri dengan tiban. Nah, tiban ini apa? Iya kan? Ketimpah dong, ketiban. Iya, harusnya gitu kan. Tapi arti yang di sini adalah tarian yang dilakukan oleh 2 orang lelaki bertelanjang dada dengan cara mencambuk satu sama lain menggunakan lidi aren. Lidi aren ya. Agak miris ya. Di sini kita makan gulanya di kopi shop. Di sana jadi cambuk demi mendapatkan hujan. Ya kan ritual aja. Benar ritual. Nggak sampai berdarah kan? Enggak dong. Menanah sampai benanah. Enggak sampai gitu. Jadi memang setiap kesulitan tuh selalu ada ritual ya, kalau orang dulu ya kita lihat ya. Benar. Itu ciri khas kita nggak sih, Dit? Iya. Indonesia banget nggak sih? Kalau kayak kita nih misalnya nih, ya Allah pengen rezeki turun lancar, semua dilancarkan, invoice apa? Nah itu tradisinya apa? Selain ngubungin WhatsApp? Video call. Nah teman-teman, itulah tadi kan baru 2 nih, Ra. Apalagi, Ra, yang menggelitik usus 11 jari Ra? Ada reok Cemandi Sidoarjo. Jangan-jangan ini. Reok Cemandi. Jadi reok ini, reok Cemandi yang ini nih, ternyata beda sama reok Ponorogo. Tapi ada sama-sama reoknya nih pasti. Ada sama-sama reoknya juga, pakai topeng juga. Cuma ini isinya ada 2 orang, cewek dan cowok. Gitu. Kalau yang cowoknya pakai yang warna merah itu yang serem. Terus baju reok Ponorogo hitam belang merah putih. Terus ada pengantin ceweknya juga pakai kebaya dan topengnya warnanya putih. Dan awalnya gitu. Ini tahun 1917. Ada seseorang bapak
namanya Abdul Katimin. Dipanggil apa? Pak Abdul bisa, Bang Dul bisa. Bang Dul bisa. Dia santri lah di pesantren Tegalsari Ponorogo. Ini emang Ponorogo. Emang bener. Terus lagi santri kan, jalan pulang nih ke Sidoarjo, jalan kaki. Nah, ketika di Pagerwojo, ketemu dengan petani muda yang lagi nabuh kendang. Lagi mengerjakan pertanian nih, cengkeh. Nah, setelah sholat asar berjamaah, kemudian pemuda tersebut kurang paham nih melakukan sholat nih. Kemudian akhirnya Pak Abdul ini tadi yang lewat tuh santri tuh ngajarin agama Islam lebih dalam lagi pada pemuda yang tadi lagi bercocok tanam itu. Betul. Dan ternyata Pak Abdul ini pernah menjadi gemblak seorang warok di Ponorogo. Gemblak tuh sesuatu mantan gemblak. Status ya, kita coba cari ya, gemblak tuh ada deh. Arti. Apakah arti gemblak gitu ya? Arti gemblak. Langsung aja. Mantan tokoh dari seni reog. Ya, jadi ada peran-peran kan di reog Ponorogo. Gemblak tuh tokoh reog yang diperankan oleh anak laki-laki yang tinggal dengan komunitas warok. Warok tuh para petunya reog Ponorogo. Apa ya, masternya lah. Oke. Waroknya nih gitu, arah warok sini gitu misalnya. Nah, gemblak itu seperti anak asuh kali ya, menurut aku sih gitu ya. Kalau ada yang salah, ya ngobrol. Tolong benerin gitu. Udah nih diajarin kan gitu, satu tambah Pak Abdul. Kemudian balik lagi Pak Abdul ini untuk santri lagi, tapi anak yang tadi itu ikut Pak Abdul. Oke. Nah, sampai ke Cemandi, kemudian membuka lahan dan membangun surau atau musola, masjid untuk beribadah. Tapi yang anak muda tadi itu, yang mantan gemblak itu tidak meninggalkan kebiasaan nabuh gendang dan nari-nari. Dan seniman tetap nih, walaupun udah ikut si Pak Abdul tadi, tapi akhirnya sama Pak Abdul, wah, ini anak punya bakat nih. Ini anak pemain, gitu Pak Abdul ngomong gitu. Pemain. Belum Pak Abdul punya manajemen. Benar. Enggak ada. Tapi emang musisi-musisi Jawa Timur kan banyak kan, dan jadi orang. Dewa. Surabaya. Iya, bener. Surabaya. Tiara Andini. Jember. Anang. Madura. Hah? Madura. Jember juga. Tretan Muslim? Bukan musisi. Lagi ngomong musisi anjir tadi. Aduh, ini masih banyak banget nih sebenarnya. Nah, kemudian nih, tadi anak tadi dung sama Pak Abdul. Oh yaudah deh, kita pakai aja, kita gabungin nih kesenian tadi, terus dilakukan di dalam surah untuk dakwah Islam akhirnya. Gitu. Tetep ya. Dan sampai zaman Belanda juga ternyata ini dipakai buat ngusir Belanda. Iya, betul. Jadi waktu Belanda masuk ke daerah itu, sengaja dibikin acara itu tuh, reog Cemandi ini, biar tentaranya masuk, dangdung ikutan goyang, habis itu dibunuh. Keren. Respect, strategik jadi di situ. Iya, maksudnya lewat art bisa jadi dakwah, bisa jadi zaman, maksudnya mengikuti zaman. Strategi perang juga. Nah, dan ini jadi mengingatkan kita kembali lah bahwa ternyata kebudayaan itu juga evolve ya, sesuai dengan kata Bung Karno juga, evolve. Berevolusi. Keren. Yang tadinya buat agama, pas Belanda buat ngusir Belanda, pas sekarang nih buat apa nih? Gitu. Oke, itu masih kita pertanyakan. Tolong dijawab lah ya. Langsung aja lah. Iya. Yang terakhir nih, kita nggak bisa bahas semuanya teman-teman ya. Oh gitu. Karena ada 8 nih, ini seru banget. Betul. Gatel bro. Lagi bahas reog soalnya gue. Mau yang mana? Kamu mau yang mana? Aku yang rawon deh. Yang rawon kan ntar kita tanya aja langsung mendingan ya kan. Tapi ini menarik ya, ntar kita bahas ya. Bener. Aku penasaran kok rawon aja bisa masuk warisan budaya dari Probolinggo. Kebetulan yang punya rawon ini kita kenal banget, ini sahabat kita pokoknya. Terutama sahabat si Pak produser kita nih. Oh iya. Gitu. Jadi kita mendapat kesempatan untuk calling langsung di episode selanjutnya tapi ya. Yaudah, kita tahan dulu berarti. Benar, yang rawon terakhir deh. Terakhir ini ada yang menarik, gua adalah celurit are Madura. Oke. Apa tuh? Celurit are nih bentuknya kayak gini nih. Jadi senjata tradisional. Melekat dengan budaya tradisi Madura, dan katanya orang Madura selalu membawa celurit ini kemanapun. Benar, jaga-jaga kan. Bener banget. Kadang suka dipakai di Cipinang, di BKT juga jam 12 malam. Di jembatan Sumarekon jam buat jam apa deh pagi. Itu kalau pengen tahu? Nah, itu kan kasus-kasus masa nggak tahu orang Bekasi. Oh iya kan Bekasi. Kejahatan. Itu Madura, Bang? Enggak, itu kan
Senjata tajam, sajam. Hitungannya sajam ya. Bener. Maksudnya kadang suka dipakai tidak pada tempatnya ya. Bener. Baca apa nih kalau boleh tahu nih? Ayo dong sapuin dong nih. Baca. Maksudnya kan begal. Kadang tapi senjata api juga Nah, sih. ini Ra, tapi bukan hanya sekedar senjata tradisional katanya ini Ra. Apa tuh? Adalah simbol kejahatan laki-laki nih. Ini yang perlu kalian tahu. Ada filosofinya kan bentuknya gitu ya. Bentuknya mirip tanda tanya gitu. Ya. Dimaknai sebagai satu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. Gitu. Tapi ada tafsiran lain katanya celurit itu bentuknya bengkok mirip dengan tulang rusuk manusia yang berkurang itu. Karena itu agar kejantanan laki-laki tidak berkurang maka mengganti tulang rusak yang hilang nih rusuk diganti dengan celurit yang diselipkan di pinggang bagian kiri. Pinggang, betul. Gitu, celurit ternyata. Oh iya, kalau dulu kan kalau film-film apa bobo celurit ya. Betul. Madura ini. Untuk membela diri tapi kan. Untuk membela diri, bener banget nih. Dan memang ini juga banyak di daerah yang lainnya juga ya. Tapi ini kan kita baru bahas yang Madura aja. Betul. Madura, Jawa Timuran aja. Ya. Menurut kamu yang harusnya ada di 8 tadi ini apa aja sih? Ada lagi nggak sih yang di arah, wah ini dari Jawa Timur harusnya ada nih? Aku nggak begitu lagi. Aku nggak tahu promosikan apa ya. Ada nggak ya? Kesenian budaya atau apa yang kamu tahu apa? Aku paling itu sih aku penasaran aja kenapa reok nggak masuk. Kenapa reok Ponorogo nggak masuk? Iya. Apa mungkin karena ceritanya sih yang ku pelajari emang ada 2 versi lah. Ada apa ya namanya itu kontroversi lah. Ada yang tentang ini, ada yang tentang itu gitu. Oke. Mungkin teman-teman bisa tahu nih itu mana gitu yang benar. Benar. Gitu. Reok Ponorogo dulu apa reok Cemandi dulu? Nah, apa dua-duanya tumbuh berbarengan? Keren juga loh. Jadi Jawa Timur ini memang kita rasakan hawanya agak keras ya. Ya. Oh iya. Jadi orang Jawa Timur keras-keras. Ini nadanya suka nekan kan kalau orang Jawa Barat yang Sunda yang baik-baik itu suka kaget kalau ngobrol. Emang Jawa Timur nggak baik-baik? Baik-baik, cuman kan intonasinya gitu. Tapi ada orang Jawa Timur yang lemes juga. Yang tadi nanya, cuma nanya kok gitu. Nah, itu dia marah itu sebenarnya. Oh marah. Iya, tapi halus. Iya, cuma biar kita mengetahui lagi orang Jawa Timur kayak apa sih, kita pengen ngobrol langsung sama orang Jawa Timur ya kalau penasaran nih. Pasti baik. Aku juga pengen ngobrol langsung sama Tiara Andini sih. Nanti ya kita terhubung ya sama Tiara Andini semoga juga. Bisa ya. Bisa sih, bisa gue kabulin. Serius. Gila. Tapi langsung. Gak usah lah. Jadi teman-teman saksikan episode selanjutnya ada Tiara Andini juga sesuai dengan janji Ara. Jadi jangan kemana-mana nih. Enggak, di episode selanjutnya kita akan mewawancarai langsung pemilik dari Rawon Nguling Probolinggo, yaitu Rawon ini dong. Rawon Wuling. Udahlah. Pokoknya terima kasih telah menyaksikan podcast Obrolan Baik di mana selalu ada kebaikan di balik kata-kata yang seakan marah. Waduh, iya benar. Dan niat baik belum tentu jaga baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Sampai jumpa.